Baik, untuk kali ini saya akan melanjutkan materi dari eh, bab hasil kali dalam. Kita saat ini ada di subbab sudut keortogonalan ya. Jadi seperti yang kita tahu, ortogonal itu kan maksudnya adalah tegak lurus gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya menghitung di dalam ruang hasil kali dalam. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung di dalam RHKD, maka ada beberapa sifat yang harus kita perhatikan. Seperti yang kemarin kita kan sudah membahas 4 aksioma ya, 4 aksioma. Yang pertama di sini ada simetris, di mana hasil kali antara U dan V itu sama dengan hasil kali V dengan U. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat aditivitas, di mana sifat aditivitas ini seperti ini ya. Jadi ada hasil kali antara U plus V dengan W, itu hasilnya juga sama ya dengan perkalian antara U dengan W ditambahkan V kali W. Jadi ini kayak perkalian antar suku gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat homogenitas. Jadi perkalian antara di sini K dengan U kemudian dengan V itu sama dengan apabila K-nya ini dikeluarkan gitu ya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah ini apabila ada perkalian antara U dengan U dan hasilnya lebih besar daripada 0. Nah, di sini kan kemarin kita udah mempelajari ya 4 aksioma ini gitu. Nah, kemudian untuk sudut keortogonalan ini juga berlaku beberapa sifat yang hampir sama gitu ya. Contohnya yang di sini hasil kali antara vektor dengan 0 itu hasilnya adalah 0 gitu ya. Mau dia dibalik pun hasilnya tetap 0. Kemudian di sini hasil kali antara U dengan V plus W itu juga sama ya, dengan hasil kali antara UV ditambahkan dengan hasil kali antara UW. Jadi ini kayak hampir sama seperti yang nomor 2 ini, hanya saja di sini yang dipluskan itu yang suku keduanya. Begitupun juga yang C, ini sama seperti ini. Kemudian yang untuk yang D dan juga E ini juga sebenarnya sama ya seperti yang sifat yang kedua ini, sifat aditivitas. Bedanya adalah dia di sini minus gitu aja. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat yang harus kita perhatikan apabila kita ingin menghitung di ruang hasil kali dalam. Oke, slide selanjutnya. Ya, di sini kita langsung aja kita mengerjakan ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, di sini di contoh soal ini ada yang sudah diketahui di sini ya, hasil kali antara U dengan V itu sama dengan 2. Kemudian hasil kali antara V dengan W itu min 3, hasil kali antara U dengan W itu 5. Kemudian di sini ada panjang vektor atau norm ya, ada 1, 2 dan juga 4 untuk U, V dan juga W masing-masingnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung A, B, C, D, E. Jadi di A di sini ada hasil kali antara U plus V, V plus W gitu ya. Nah, di sini kita akan menghitung. Nah, menghitungnya bagaimana ya, nanti kita akan memasukkan hasil kali yang sudah diketahui di soal gitu. Nah, karena bentuknya masih seperti ini, maka kita akan memecah gitu ya. Dan memecahnya itu ya kita menggunakan sifat-sifat vektor yang ada di ruang hasil kali dalam. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan soal A itu tuh ada plus gitu ya, ada plus di sini. Maka kita akan memakai sifat aditivitas ya, sifat aditivitas di sini yang ada plusnya gitu. Nah, di sini saya sudah ada jawabannya. Jadi kita coba pahami ya. Nah, di sini kan di soal dinyatakan hasil kali antara U plus V dan juga V plus W itu seperti ini. Nah, ini kita bisa menuliskan gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa memecah. Kan di sini kita punya U dan juga V. Nah, ini kita pecah menjadi 2 gitu ya. Jadi di sini U dikalikan hasil kali U dan juga V plus W kita tulis di sini. Kemudian ditambahkan ya, karena di sini ada tambahkan, kita ingin memecah
U plus V-nya ya. Kita ingin memecah U plus V-nya. Berarti di sini dia jadi plus gitu. Jadi ini pertama U dulu dipecah dikalikan dengan ini ya, V plus W. Kemudian ditambahkan dengan V yang dikalikan dengan V plus W gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti sifat aditivitas di sini, cuman kalau yang di sini kan dikalikan W, kalau yang di sini itu dikalikan V plus W karena di sini diketahuinya V plus W gitu. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini ya, bentuk hasil kali dalam seperti ini, kemudian kita pecah lagi karena di sini ada U, V plus W. Jadi ini kan sifat aditivitasnya dia masih bisa dipecah lagi, jadi kita pecah lagi ya supaya kita bisa memasukkan nilai yang sudah diketahui di soal. Nah, kalau misalnya ada U, V plus W segini, berarti kan dipecahnya jadi hasil kali dalam UV ditambahkan dengan hasil kali dalam UW ya. Kemudian ditambahkan dengan hasil kali dalam V ditambahkan VW gitu. Nah, dari sini kemudian kita tinggal melihat gitu ya, kalau misalnya ada yang sama seperti ini, contohnya V, V, berarti kan dia berlaku norm ya, berlaku norm. Jadi kita tuliskan di sini norm V kuadrat. Kemudian di sini V dan juga W-nya tetap. Nah, dari sini baru kita bisa memasukkan nilai yang diketahui di soal ya. Jadi ada U plus V di sini 2, V, W di sini U, W di sini 5. Jadi mau dia U, W atau W, U nggak masalah ya, hasilnya tetap sama 5. Kemudian di sini V kuadrat, V-nya diketahui 2, kalau dikuadratkan ya di sini 2 kuadrat. Kemudian V, W-nya min 3 ditaruh di sini. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 8 gitu. Nah, sekarang kita coba lihat yang B. Nah, untuk yang B di sini kita punya soalnya seperti ini ya. Jadi 2V minus W, 3U ditambahkan dengan 2V minus W, 2W. Seperti biasa, kalau misalnya kita menemukan konsep perhitungan di ruang hasil kali dalam bentuk seperti ini ya, sifat aditif tapi dia pengurangan, maka kita akan pecah seperti tadi. Jadi kita pecahkan yang 2V dikalikan dengan 3U, karena di sini minus, di sini juga minus, kemudian W dikalikan 3U. Ditambahkan 2V-nya dikalikan dengan 2W, kemudian di sini minus ya, minus W dikalikan dengan 2W. Nah, dari sini kan ada angka-angka ini ya, ini kita bisa keluarkan. Jadi 2 kali 3 6, keluar tinggal V, U, kemudian di sini 3 juga keluar, W, U, kemudian di sini 2 kali 2 2 kali 2 itu 4. Di sini saya harusnya nulisnya 4 ya, tapi ini udah bener 4 di bawahnya, jadi ini harusnya 4. V, W dikurangi 2-nya keluar, W, W. Nah, kemudian setelah kita mengeluarkan semua angkanya, kita lihat mana nih yang dia itu sama vektornya. Nah, ternyata W ini kan juga sama ya. Jadi kita buat di sini norm W kuadrat seperti yang tadi. Nah, baru kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui begitu. Nah, untuk yang C, yang soal yang selanjutnya ya, saya yakin sama juga konsepnya ya. Kalau misalnya tadi kan kita ada apa itu namanya, koma-komanya kan ada 2 dan juga 1. Nah, di sini dia perkomaannya ini ada 3 dan di sini ada 2. Maka di sini supaya lebih memudahkan gitu ya, maka ini yang dipecah yang 4U plus V gitu. Jadi yang U min 2W-nya dikalikan 4U, kemudian U min V min 2W-nya dikalikan dengan V. Jadi yang dipisah yang 4U plus V ini. Kemudian dari sini baru kita pecahkan lagi. Seperti apa pecahannya? Ya yang kayak tadi ya, dikalikan 1 per 1. Dibuat jadi dua bagian gitu. Jadi misalnya yang ini ya, contohnya ini berarti U dikalikan dengan 4U, V dikalikan dengan 4U, 2W dikalikan dengan 4U, kayak gitu. Jadi memang ruang hasil kali dalam ini sebenarnya nggak begitu susah ya kalau menurut saya teman-teman. Cuman di sini kalian harus jeli bagaimana cara memecah persamaan kalian gitu berdasarkan sifat-sifat aksioma yang sudah ada gitu. Jadi yang krusial itu adalah tahapan awal kalian menentukan perpecahannya itu, dan untuk yang selanjutnya itu tinggal seberapa teliti kalian gitu ya dalam menyelesaikan atau menyederhanakan persamaan-persamaan yang ada gitu. Oke.
Jadi saya nggak akan menjelaskan ini secara detail ya. Kalian kan tadi udah tahu pasti ya caranya gimana kalau misalnya apa itu udah sampai sini, kan kalian pasti udah tahu ya angkanya. Kalau ada angka berarti dikeluarkan, kalau ada yang sama seperti ini berarti dikuadratkan, normnya dikuadratkan gitu. Oke, yang selanjutnya ya ini sama ya, ini dia beda tipenya. Kalau yang tadi itu sifat aditivitas, nah yang D ini kita lihat di sini kita bisa menggunakan ini ya, mengingat-ingat rumus yang dulu yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, bahwa di sini norm U itu sama dengan hasil kali dalam U dan U kemudian di akar gitu. Nah, jadi kita punya soal D seperti ini ya, U plus V. Nah, karena di sini dia norm gitu ya, sedangkan norm itu sama dengan tadi itu ya, hasil kali antara U plus V, U plus V di akar setengah gitu. Nah, maka supaya setengahnya ini hilang, maka kita akan mengkuadratkan gitu. Nah, di sini ketika dia dikuadratkan otomatis kan dia jadi ini ya, setengahnya hilang. Nah, dari sini baru kita bisa memproses seperti awal tadi. Jadi kita pecah, yang kita pecah di sini yang U plus V gitu. Nah, kemudian ke bawah sini juga sama ya prosesnya, kita kalikan, disederhanakan, kalau ada yang sama berarti dia dikuadratkan, maka kita ketemu hasilnya 9. Tapi kan tadi ini kuadrat ya, sedangkan yang kita diminta ini tidak ada kuadratnya, normnya, maka kita di sini akan mengakarkan seperti peraturannya yang awal, maka hasilnya adalah 3 gitu. Begitupun juga yang E, ini juga sama ya konsepnya, kayak tadi mirip banget. Jadi saya rasa kalian pasti bisa menalar untuk memahami penjelasan dalam pengerjaan soal nomor E ini ya. Dan yang harus dipastikan ya teman-teman kan, penulisan antara U, W, V itu juga hampir sama. Jadi untuk penulisan V itu kalau bisa penulisannya seperti ini ya. Jadi kayak agak melengkungnya di situ. Jadi kayak kalau misalnya nulis rumus V kecepatan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya mengenai sudut keortokanalan ya. Di sini sebelumnya kita udah tahu ada yang namanya himpunan ortogonal ya. Himpunan ortogonal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam yang mana dia itu tegak lurus gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya himpunan ortonormal. Nah, himpunan ortonormal sendiri itu adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang 1. Nah, panjang ini kan maksudnya adalah norm ya, norm gitu. Nah, di sini ada sebuah operasional yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi, misalkan kita punya T dengan vektor seperti ini ya, C1, C2 dengan anggota komponennya seperti ini, C1, C2 dan juga C3 pada ruang hasil kali dalam. Nah, di sini T itu dikatakan vektor ortogonal apabila antara perkalian antara vektornya itu menunjukkan hasilnya 0 atau hasil kali dalam antara vektornya itu adalah 0 gitu kan ya. Teman-teman yang sudah kita pelajari juga awal-awal dulu di vektor bahwa apabila dia dikalikan hasilnya 0 maka dia saling tegak lurus gitu. Nah, kemudian T itu juga dikatakan himpunan vektor ortonormal apabila setiap vektornya itu memiliki panjang 1 gitu. Jadi misalnya di sini ada vektor C1, C2 dan juga C3. Kemudian ketika kita menghitung panjangnya hasilnya sama dengan 1, maka dia disebut vektor ortonormal. Tapi nggak cuma salah satu aja ya yang nilainya 1, tapi harus semuanya nilainya sama dengan 1. Maka itu disebut dengan vektor ortonormal. Nah, dalam vektor ortonormal dan juga ortogonal ini kita bisa juga menyimpulkan bahwa sebuah himpunan apabila dia itu ortonormal pasti dia itu ortogonal gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ortogonal maka dia belum tentu ortonormal gitu. Jadi ini yang harus kita ingat. Kalau misalnya vektor itu tidak ortogonal, maka otomatis dia tidak ortonormal gitu. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menentukan apakah dia itu ortogonal dan juga ortonormal gitu ya.
Nah, ini contoh soalnya. Jadi di sini kita akan memperiksa ya. Di sini ada beberapa himpunan vektor ya. Di sini ada vektor A, B, C dan juga D gitu. Nah, di sini kita akan melihat gitu ya. Pertama-tama di vektor A ini kita ada, kalau misalnya matriks kayak gini ya, berarti di sini ada vektor A1 dan juga A2. A1 di sini ada 1 0 dan juga A2-nya ada -1 0 gitu ya. Nah, di sini pertama yang harus kita tentukan adalah kita menentukan dia itu bersifat ortogonal atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat bahwa dia itu bukan ortogonal, otomatis dia bukan ortonormal. Nah, kalau misalnya kita tentukan ternyata dia hasilnya adalah ortogonal, maka kita bisa memastikan lagi apakah dia itu ortonormal atau tidak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan perkalian dot product seperti biasa. Kita contohnya aja ya di himpunan A. Himpunan A di sini ada A1 dan A2. Di sini kita kalikan dot product seperti biasa. Maka hasilnya adalah -1, yang mana hasilnya tidak sama dengan 0, maka dia bukan himpunan ortogonal ya. Nah, ini perkaliannya kan seperti biasa ya teman-teman, 1 dikalikan -1 ditambahkan 0 dikalikan 0, berarti hasilnya adalah -1. Oke, kita lanjutkan yang ke B. Nah, di sini vektor B kita tuliskan juga perkalian dot product seperti biasa, 1 0 dikalikan 0 -1. 1 dikalikan 0 0 0 dikalikan -1 0. Maka B adalah himpunan ortogonal gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjangnya atau normnya seperti biasa ya. Kalau norm rumusnya berarti kan maksudnya komponen vektornya ya, 1, 0 itu masing-masing dikuadratkan kemudian diakarkan, ternyata hasilnya adalah sama-sama 1, maka B itu disebut dengan himpunan ortonormal gitu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa yang dimaksud dengan himpunan ortonormal dan juga himpunan ortogonal itu seperti apa gitu. Jadi untuk menentukan dia itu ortogonal atau enggak ya kita pakai dot product. Kemudian untuk menentukan dia itu ortonormal atau enggak kita menggunakan norm, kita cari normnya gitu. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Di sini perhitungannya agak sedikit rumit ya. Kita lihat di sini. Oke. Untuk yang C. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk yang C. Di sini untuk mempermudah ya teman-teman, kita itu harus menulis dengan rapi ya. Jadi pertama-tama kita seperti biasa menentukan dia itu ortogonal atau enggak ya. Maka kita kalikan seperti biasa, 1 per akar 2 dikalikan -1 per akar 2, hasilnya adalah 1 per 2, -1 per 2 ditambahkan dengan 1 per akar 2 dikalikan 1 per akar 2 sama dengan setengah, maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0, yang mana berarti dia adalah himpunan ortogonal. Kemudian kita cari norm daripada C1 dan juga C2, hasilnya sama dengan 1, maka C adalah himpunan ortonormal begitu. Kemudian yang D, nah di sini juga sama ya, cuman kita lihat di sini ternyata dia terdiri dari 3 komponen nih, ada 3 gitu. Nah, di sini kita tetap tuliskan ya. Jadi himpunan D itu kan berarti ada D1, D2 dan juga D3. Maka di sini kita akan mengalihkan secara step by step gitu ya. Jadi perkaliannya pun dot produknya juga nggak langsung kali 3 gini ya, tapi dikalikan 2 satu-satu gitu. Jadi D1 dikalikan D2, D1 dikalikan D3, kemudian D2 dikalikan D3. Nah, dari sini kita lihat hasilnya itu 0 semua. Jadi D ini adalah himpunan ortogonal. Kemudian kita cari normnya D1, D2 dan juga D3. D1 hasilnya masih sama dengan 1. Nah, kalau D2 ternyata hasilnya tidak sama dengan 1, maka D bukan himpunan ortonormal begitu. Jadi walaupun dia di sini komponennya ada 3, tapi cari normnya juga sama ya, kurang lebih. Yang membedakan hanya di dot produknya aja. Nah, ini yang harus diingat ya. Oke, baiklah, ini tentang penentuan dia itu himpunan ortogonal atau ortonormal. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses Gram-Schmidt. Nah, proses Gram-Schmidt ini apa ya? Jadi dia ini adalah proses
yang bertujuan untuk mengubah himpunan vektor yang seperti ini menjadi basis ortonormal gitu. Seperti yang kita tahu, basis ortonormal itu setiap vektornya dia panjangnya adalah sama dengan 1. Jadi kalau misalnya nih kita punya himpunan ya, kita punya sebuah himpunan yang dia itu panjang vektornya itu masih tidak sama dengan 1. Jadi himpunan ortogonal gitu ya, misalnya seperti biasa. Nah, dengan proses Gram-Schmidt ini kita bisa merubah panjang vektor setiap himpunannya itu memiliki panjang sama dengan 1 gitu. Nah, untuk menentukan bagaimana itu ada rumusnya. Nah, kita lihat di sini rumusnya ya. Agak loading. Nah, di sini contohnya kita punya S ya. S di sini punya himpunan vektornya U1, U2 sampai UN gitu. Nah, untuk mencari Gram-Schmidt, pertama-tama kita harus memasukkan dulu ke rumus ini ya, ke rumus vektor. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk V1 itu dia pasti sama dengan U1. Nah, untuk V2 sendiri di sini ada rumusnya, yaitu U2 dikurangi hasil kali antara U2 dan juga V1 dibagi dengan norm V1 dikuadratkan kemudian dikali dengan V1. Nah, untuk V3 itu berarti U3, kemudian di sini juga di sini ada hasil kali antara U3 dan juga V1 dibagi dengan V1 kuadrat dikalikan V1 dikurangi. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada pola tertentu. Jadi, pertama kita buat U3 seperti biasa. Kemudian U3-nya dikalikan dengan V1. Kemudian yang selanjutnya dia dikalikan dengan V2. Begitupun juga dengan yang selanjutnya. Jadi, kalau misalnya ada U4, maka di sini ditulisnya U4 ya. Sorry, ini salah. Ini harusnya U4. Jadi di sini U4-nya tetap ditulis, kemudian dikalikan dengan V1, V2, V3 secara bertahap gitu ya, teman-teman. Dan kalau misalnya V5 ya berarti di sini U5, terus U5-nya dikalikan V1 sampai V4 gitu. Jadi semakin banyak vektornya, maka di sini juga akan semakin panjang gitu rumusnya. Nah, setelah kita menentukan vektor-vektor ini ya, V1 sampai Vn gitu, nah baru kita bisa mencari W-nya. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan membagi gitu ya. V1 dibandingkan dengan normnya, dibagikan dengan norm V1-nya gitu. Oke, kita langsung aja ke rumus ya. Untuk proses Gram-Schmidt ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita punya yang namanya B gitu ya, dengan vektor di sini ada U1, U2 dan juga U3. Nah, kemudian dari sini dia merupakan basis pada RHKD ya, ruang hasil kali dalam Euclid di R3. Kita diminta untuk mentransformasikan basis ini menjadi basis ortonormal yang memiliki panjang vektor sama dengan 1 gitu. Maka seperti tadi kita punya U1. Kita punya di sini kan ada U1, U2 dan juga U3. Nah, di sini kita akan merubah dulu jadi V1, V2 dan juga V3 gitu ya. Nah, untuk V1 sendiri di sini ada 1, 1, 1 ya, komponennya ada 3. Kemudian kita akan mencari panjang vektornya karena kita kan nanti akan membutuhkan ya untuk perhitungan W-nya untuk penentuan panjang ortonormalnya. Jadi kita hitung sekalian panjang vektornya. Kemudian untuk yang V2, nah kita masukkan rumusnya. Itu sama dengan U2 dikurangi hasil kali antara U2 dan juga V1 dibagi norm V1 kuadrat dikalikan V1. Maka kita di sini masukkan ya. U2 kita punya ada 011 dikurangi U011 dikalikan dengan 111 yaitu V1. Kemudian dibagi dengan normnya yaitu akar 3 dikuadratkan kemudian dikalikan lagi dengan ini ya, dengan V1. Nah, di sini kita akan hitung dulu perkalian hasil dot product ya yang ada di sini. Yang ada di sini kita hitung dulu. Nah, kemudian kita kalikan seperti biasa ya, dan hasilnya di sini adalah sama dengan 011 gitu ya.
Jadi hasilnya adalah min 2/3. Sedangkan yang lainnya kan tetap ya teman-teman, di sini 011 dikurangi 2/3 dan di sini ada 111. Nah, kalau misalnya ada perkalian seperti ini ya antara satu bilangan dan juga matriks 3 baris 1 kolom gini ya, berarti jadinya 2/3, 2/3 dan juga 2/3. Nah, dari sini kita baru dapat hasilnya min 2/3, 1/3 dan juga 1/3. Nah, dari sini kita akan mencari normnya dengan cara yang sama, hasilnya adalah akar 6/3. Nah, ini baru V1 dan juga V2-nya. Nah, kita akan selanjutnya mencari V3-nya ya. Jadi emang agak rumit ya teman-teman, tapi balik lagi harus teliti. Di sini kalian nggak perlu memecahkan persamaan seperti yang tadi ya untuk menghitung dalam ruang hasil kali dalam, tapi di sini kalian cukup memasukkan saja ke rumus. Yang penting kalian di sini teliti gitu. Nah, ini kita lanjut untuk cari V3 ya. Nah, tadi kan V2 kita udah dapat, kemudian V1, V2 kita udah dapat, normnya kita juga udah dapat. Nah, sekarang V3 ya. Nah, untuk V3 seperti biasa kita juga akan memasukkan ke rumus yang tadi ya, yang udah kita pahami di awal. Nah, di sini akan semakin panjang ya rumusnya, semakin besar V-nya gitu. Nah, di sini kalian harus benar-benar fokus dalam menghitung. Nah, kalau ada hasil kali matriks kayak gini, itu yang harus dihitung dulu ya. Kalau tadi kan kita udah dapat yang ini, hasilnya itu adalah di sini hasilnya adalah antara U3 dan juga V1, hasilnya adalah min 1/3. Kemudian untuk yang di sini ini emang agak lebih rumit, hasilnya ada 1/3 dibagi dengan 2/3 ya. Berarti hasilnya di sini adalah setengah gitu. Nah, di sini kita lanjut di bawah, kita tuliskan bentuknya. Di sini sederhanakan yang ini ya. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita kalikan antara 1/3 dan juga matriks ini, kemudian antara setengah dan juga ini. Maka kita dapat V3 itu adalah 0 min setengah. Nah, ini kita cari normnya. Nah, setelah kita cari normnya, kita dapat hasilnya adalah setengah akar 2. Oke. Nah, kita di sini udah dapat V1, V2, V3 dan juga normnya. Nah, di sini kita masih belum selesai karena kita belum menemukan nilai W. Yang kita cari itu adalah W gitu. Nah, untuk nilai W sendiri, nah ini kita tinggal memasukkan rumusnya aja ya, sangat gampang. Jadi V1-nya tadi ada 1, 1 dan juga 1, V2-nya, V3-nya, terus kemudian dimasukin normnya, terus kita bagi 1, 1, dan ini adalah hasil vektor dengan panjang basis ortonormal gitu. Jadi ini adalah hasilnya gitu ya. Jadi dari yang B yang sebelumnya dia itu bukan basis ortonormal, yang mana panjangnya itu bukan 1, dia bisa diubah menjadi basis ortonormal dengan rumus Gram-Schmidt ini, tapi dengan komposisi vektor yang berbeda gitu ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Untuk yang contoh soal selanjutnya, ini juga basically sama ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah vektor di R3 dengan basis ortonormalnya B ya, W1, W2, W3. Nah, di sini kita diminta untuk mencari hasil kali dalam di ruang Euclid. Kemudian yang kedua adalah hasil kali dalam U dengan V dengan rumus seperti ini. Jadi untuk A itu prosesnya sama seperti yang nomor sebelumnya tadi. Jadi kita cari dulu V1 dan juga normnya, V2 dan juga normnya. Kemudian kita cari V3 dan juga normnya gitu kan. Nah, kemudian dari situ kita udah dapat vektor dan juga normnya, baru kita masukkan ke dalam rumus W gitu ya. Untuk rumus W sendiri ada di slide berikutnya. Ini agak lemot ya laptop saya. Nah, di sini ya apa itu namanya? Oh, ini udah yang ke B ya. Nah, di sini maksudnya teman-teman. Jadi W-nya di sini untuk yang A itu ketemunya adalah ini ya, yang saya arsir 2 ini. Oke. Nah, dari sini kita udah dapat nih yang A. A itu sama aja ya prosesnya kayak yang tadi, kita menentukan vektornya berapa, V1, V2, V3 beserta panjangnya, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Nah, gimana kalau misalnya kita dimintanya di hasil kali dalam untuk ini ya, dalam perkalian yang sudah ditentukan seperti ini? Maka hampir sama juga ya. Pertama-tama kita akan
menuliskan dulu V1 itu kan di sini adalah U1100 gini ya. Kemudian V2 kita pakai cara yang sama seperti di Gram-Schmidt, kita dapat 0002 gitu. Nah, di sini yang membedakan itu adalah cara kita mencari normnya gitu. Karena untuk mencari norm, maka kita akan mengikuti rumus perkalian yang ada di hasil kali dalam ini. Jadi contohnya saja ya, di sini yang U gitu. Karena misalnya di sini kita punya U1, U2, U3 kan, kalau kita cari rumus normnya ya tinggal U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti apa itu namanya, ini ya, ada pangkatnya setengah gini, U kali U, maka di sini kita bisa menuliskan seperti ini juga, U1, U2, U3, kemudian U1, U2, U3. Nah, di sini kita lihat perkalian ya. U1 dikalikan U1 dia adalah U2, U1, U2 karena di sini ada 2-nya gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan U2 dikalikan U2, di sini ada 4-nya. Kemudian yang U3 kali U3 di sini ada 2-nya gitu. Nah, baru di sini kita masukkan rumusnya. Jadi yang membedakan adalah normnya gitu ya. Dari norm ini U kali U ya U kuadrat. Kemudian di sini kita dapat 2U1 kuadrat tambahkan 4U2 kuadrat ditambahkan 2U3 kuadrat. Nah, di sini U kan sudah ada angkanya ya tadi ya teman-teman. Jadi ada U-nya untuk U1 adalah untuk V1 U1-nya adalah 100. Untuk V2 U2-nya adalah 002 gitu. Jadi kita dapat 2 akar 2 gitu ya teman-teman. Jadi ini yang membedakan untuk mencari normnya. Jadi kalau untuk mencari norm yang sudah ditentukan hasil kali dalamnya, kita nggak bisa menggunakan norm yang biasa yang tinggal dikuadratkan aja, tapi kita juga harus melihat di sini ya, di depannya perkalian ini ada apa? Ada 2, 4 dan juga 2. Berarti kita tambahkan juga di sini gitu. Oke, tadi sudah ya untuk V1 dan juga V2, maka untuk V3 pun itu juga sama gitu ya. Kita akan mencari dulu berapa sih vektornya. Di sini ada 0, 1, 0. Nah, maka dari rumus norm yang tadi kita juga masukkan apa itu namanya ininya ya. Komponennya hasilnya adalah 2 gitu. Maka kita balik lagi ke rumus ini, ke rumus Gram-Schmidt ya. Ke rumus Gram-Schmidt ada V1-nya tadi adalah 100, V2-nya 002, V3-nya ini ada 010. Kemudian V1, V2, V3-nya masing-masing normnya juga dimasukkan. Maka kita bagikan setiap komponennya, maka ini adalah hasil dari basis ortonormal untuk hasil kali dalam yang sudah ditentukan gitu. Jadi cukup simple ya teman-teman untuk menghitung atau menentukan vektor yang dengan basis ortonormal. Yang penting kalian harus memahami rumusnya dan juga harus teliti dalam memasukkan nilai-nilainya, dan juga harus memahami konsepnya gitu ya. Maksudnya ortonormal itu seperti apa, maksudnya ortogonal itu seperti apa gitu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi overall ini kita udah ada di akhir subbab untuk hasil kali dalam. Jadi untuk materi hasil kali dalam kita sudah selesai, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bab baru gitu. Baik, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.